Halo semua, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Fitri dari SMP 1 Yosef Surabaya. Video kali ini merupakan lanjutan pada bagian yang keempat tentang pembahasan kita mengenai teorema Pythagoras. Dan pada video yang keempat ini kita akan membahas tentang perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa. Baik, kita mulai pembahasan kita. Nah, tentu kalian masih ingat ya, karena pembahasan kita tentang teorema Pythagoras, bahwa bagaimana bunyi teorema Pythagoras ini, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nah, coba kita ulang sebentar. Di mana teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi miring yang saling tegak lurus, atau sisi siku-sikunya, itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Artinya apa? Misalkan di sini ada segitiga ABC seperti ini, di mana sudut siku-sikunya ada di titik C. Kalau sisi BC ini kita misalkan panjangnya adalah A, sedangkan sisi miringnya itu adalah, sisi siku-siku yang kedua adalah B, dan sisi miringnya adalah C, maka segitiga ini bisa kita nyatakan teorema Pythagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tentu kalian sudah memahami tentang teorema Pythagoras ini ya. Nah, untuk cara menggunakan teorema Pythagoras ini bisa digunakan untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, tetapi syaratnya itu dua sisi yang lain itu harus sudah diketahui panjangnya. Jadi misalkan kita mau mencari panjangnya B ini, maka panjangnya C dan A ini harus sudah diketahui. Jadi, dua sisi yang lain harus sudah diketahui. Itu syarat untuk kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kali ini kita akan membahas tentang segitiga siku-siku istimewa. Nah, untuk segitiga siku-siku istimewa, itu apabila yang diketahui hanya satu sisi saja, itu kita bisa menghitung panjang dua sisi yang lain. Ya. Jadi, untuk segitiga siku-siku istimewa, dapat dihitung panjang dua sisi segitiga siku-siku, meskipun hanya diketahui panjang satu sisinya. Gitu. Nah, segitiga siku-siku istimewa itu segitiga yang bagaimana? Nah, kita akan membahas dua buah segitiga siku-siku istimewa. Nah, segitiga siku-siku istimewa yang pertama itu adalah segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi misalkan ini ada segitiga ABC. Kalau dia titik siku-sikunya di A, berarti ini yang sudut 90 derajatnya di sini. Nah, maka dua sudut yang lain ini besarnya, yang satunya adalah 30 derajat, yang satunya adalah 60 derajat. Nah, ini adalah segitiga siku-siku istimewa yang pertama. Jadi kalau yang satunya sudah diketahui siku-siku, satunya 30, pasti satunya 60. Ya, ini adalah 30 dan 60 ini pada segitiga siku-siku, pasti dia berpasangan. Nah, segitiga siku-siku yang istimewa yang kedua yaitu yang sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Misalkan di sini ada segitiga PHR, di mana sudut siku-sikunya ada di titik P. Berarti sudut 90 derajatnya ada di titik P ini. Maka sudut R dan sudut Q di sini besarnya adalah 45 derajat, sedangkan yang satunya juga 45 derajat. Nah, ini adalah segitiga siku-siku istimewa yang kedua. Nah, kita akan lihat bagaimana perbandingan sisi dari dua segitiga siku-siku istimewa ini. Nah, untuk segitiga siku-siku yang pertama, yang sudutnya 30, 60, dan 90 derajat, misalkan segitiga ABC ini ya. Nah, di sini kalau dia sudut siku-sikunya di sini 30 derajat, pasti yang satunya 60 derajat. Nah, maka perbandingan sisi segitiga ABC ini, panjang AB dibanding panjang AC dibanding panjang BC, jadi AB dibanding AC dibanding BC, itu perbandingannya selalu 1 banding akar 3 dibanding dengan 2. Nah, ini selalu seperti ini. Bagaimana bisa menemukan angka perbandingan seperti ini? Sebenarnya angka perbandingan ini bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras saja. Kalian bisa mencari sumber-sumber referensi sehingga bisa menemukan angka perbandingan ini. Jadi, AB ini perbandingannya adalah 1, sedangkan AC itu adalah akar 3, dan BC itu selalu 2. Begitu. Nah, ini
namanya segitiga siku-siku itu pasti posisinya bisa bermacam-macam ya. Dia bisa berputar, sudut A-nya tidak, sudut siku-sikunya bisa di mana saja. Nah, untuk lebih mudah mengingat di mana letak perbandingannya, satunya di mana, duanya di mana, akar tiganya di mana, kita bisa membuat atau cara mengingatnya seperti ini. Dari 3 sudut segitiga siku-siku ini, itu kan sudutnya 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Nah, dari ketiga sudut ini kalau kita buat urutan dari sudut yang paling kecil ke sudut yang paling besar, berarti kan yang paling kecil 30 derajat, berikutnya setelah 30 berikutnya 60, dan yang paling besar kan 90. 30, 60, 90, urutannya kan begini. Dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, untuk nilai perbandingannya, ada 1, akar 3, dan 2. Ini kalau kita buat urutan juga, siapa yang paling kecil dari ketiga angka ini? Yang paling kecil tentu saja adalah 1, ya. Terus yang berikutnya setelah 1, siapa yang terbesar urutan kedua? Akar 3 atau 2? Kalau kita, jangan salah ya menentukan urutannya, akar 3 itu kalau kita cari nilainya itu sekitar 1,7 berapa gitu ya. Nah, itu artinya dia masih lebih kecil dari 2. Maka angka perbandingan dari ketiga angka ini yang paling kecil adalah 1, urutan berikutnya adalah akar 3, dan yang paling besar adalah 2. Nah, apa hubungan dari sudut dan angka perbandingan ini? Untuk lebih mudah mengingatnya, maka kita bisa buat seperti ini. Jadi, di depan sudut yang paling kecil, yaitu 30 derajat, maka perbandingannya 1. Juga angka yang paling kecil. Sedangkan di depan sudut 60 derajat, 60 derajat itu kan sudut terbesar kedua. Maka di sini perbandingannya juga perbandingan yang terbesar kedua. Berarti akar 3. Dan sudut yang terbesar yaitu 90 derajat, maka angka perbandingannya juga yang paling besar yaitu 2. Ya, jadi di sini ini selalu berpasang-pasangan. Jadi di depan sudut 30 derajat, ini kan sudut 30 derajatnya di sini. Berarti sisi di depan sudut 30 derajat, ini berarti yang 1. Sudutnya kecil, berarti perbandingannya yang paling kecil. Terus berikutnya, sudut 60 derajat di sini. Di sisi di depan 60 derajat, itu berarti yang sebelah sini. Nah, 60 derajat itu kan perbandingan terbesar kedua. Maka di sini letaknya adalah akar 3. Angka perbandingan yang kedua. Sedangkan di sini adalah sudut yang paling besar yaitu 90. Maka di depan sudut 90, berarti sisi yang di sebelah sini, itu berarti angka perbandingannya juga angka yang paling besar. Jadi ini adalah selalu berpasangan. Sudut 30 itu dengan 1, 90 dengan 2. Begitu ya. Tapi ingat, di sini yang kita hitung adalah di depannya. Begitu. Nah, nanti kita untuk lebih mudah, kita akan lihat contoh-contoh soalnya ya. Terus sekarang kita mau masuk ke sudut istimewa yang kedua. Yaitu sudut yang besarnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Misalkan ini ya, segitiga PQR, sudut siku-sikunya di P, berarti di sini 45, di sini 45. Kalau ada segitiga siku-siku yang seperti ini, maka angka-angka perbandingannya selalu 1, 1, dan akar 2. Ya, di mana 1 itu letaknya? 1 itu untuk sisi siku-sikunya PQ. Sedangkan PR itu adalah 1 juga. PR berarti yang sebelah sini. Sedangkan QR berarti sisi miringnya, itu perbandingannya adalah akar 2. Nah, kalian supaya bagaimana untuk lebih mudah meletakkan perbandingannya, sama kita buat urutan seperti tadi. Di sini kan sudutnya 45, 45, dan 90. Berarti dua sudut sama besar, yaitu 45 dan 45. Dia sama. Dan ini 45 itu lebih kecil dari 90 derajat. Kalau kita lihat angka-angka perbandingannya, yaitu 1, 1, dan akar 2. Akar 2 jelas lebih besar dari 1. Nilai akar 2 itu kan 1,4 sekian-sekian, gitu kan. Berarti lebih besar dari 1. Maka di sini pasangannya juga begitu. Sisi di depan sudut yang 45 derajat itu perbandingannya selalu 1. Jadi 45 itu 1. Di depan sudut 45
berarti ini kan sama, juga selalu 1. Dan di depan sudut yang paling besar yaitu 90 derajat, maka perbandingannya juga yang paling besar. Jadi pasangannya selalu seperti itu, ya. Jadi di depan sudut 45 berarti yang sebelah sini itu selalu 1. Ini ada sudut 45, berarti di depannya lagi, berarti yang sebelah sini itu juga 1. Di depan sudut 90 derajat berarti yang sini, itu berarti selalu yang akar 2. Gitu. Nah, sekarang kita coba terapkan perbandingan ini dalam bentuk segitiga siku-siku yang bentuknya berbeda, gitu ya. Misalkan ini nih, ada segitiga ABC. Sudut siku-sikunya ada di titik B. Berarti yang di sini 90 derajat ya. Karena kalau di sini 60 derajat, yang sebelah sini 60 derajat, pasti sudut C-nya ini adalah 30 derajat. Karena 30 dan 60 dalam segitiga siku-siku ini kan selalu berpasangan ya. Maka kamu nggak usah bingung kalau di sini 60, di sini berapa ya? Pasti dia 30 derajat. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja ya. Nah, sekarang bagaimana perbandingannya? Masih ingat nggak angka-angka perbandingannya kalau 30 dan 60? Angka-angka perbandingannya adalah 1, akar 3, dan 2. Di mana di depan sudut 30 derajat, berarti di depan sudut 30 derajat itu berarti yang sebelah sini. Ini berarti perbandingannya selalu yang paling kecil, yaitu 1. Berarti 1 saya letakkan di sini. Di depan sudut 60 derajat, berarti di sini, sisi BC ini. Berarti perbandingannya selalu yang angka terbesar kedua, yaitu akar 3. Berarti akar 3 letaknya di sini. Di depan sudut yang terbesar, yaitu 90 derajat, maka perbandingannya juga perbandingan yang paling besar, 2. Berarti letaknya di sini AB1, BC-nya akar 3, sedangkan AC adalah 2. Itu. Mudah-mudahan tidak sulit ya. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Segitiga KLM, terus sudut siku-sikunya ada di K di sini. Kalau di sini 30 derajat, berarti pasti di sini yang 60 derajat. Nah, di mana letaknya? Lihat 30 derajat di sini. Berarti sisi di depan 30 derajat, berarti sisi KL. Berarti di sini pasti 1. Ya kan? 30 dengan 1. Terus di depan sudut 60 derajat, berarti sisi KM. Berarti nilai KM-nya perbandingannya adalah yang akar 3. Terus sisi KL 90 derajat, berarti sudut K 90 derajat, berarti di depannya garis LM ini perbandingannya selalu yang paling besar, yaitu 2. Itu. Contoh lagi, contoh yang ketiga. Nah, sekarang sudut UTS atau STU, di mana sudut T-nya adalah siku-siku. Di sini U-nya 45, berarti kamu nggak usah bingung. Berarti kalau di sini 45, berarti sudut yang satunya juga pasti 45 derajat juga. Kalau 45 derajat, bagaimana perbandingan sisinya? Masih ingat nggak tadi? Kalau 45 derajat kan angkanya 1, 1, dan akar 2. Di depan 45 selalu 1. Berarti di sini kita bisa tentukan di depan 45 itu berarti yang sebelah sini. Berarti selalu 1. Ini juga 45, berarti sisi di depan sisi ini, berarti sisi UT, angka perbandingannya juga selalu 1. Sisi di depan 90 derajat, berarti angka perbandingan yang paling besar yaitu akar 2. Berarti di sini akar 2. Itu. Contoh lagi, contoh yang keempat, supaya kalian nggak bingung ya. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Bagaimana perbandingannya? Sama. Di sini 30, berarti di sini 60. Di depan 30, berarti pasti 1. Di depan 60, pasti akar 3. Di depan 90 derajat, pasti perbandingannya adalah 2. Begitu. Terakhir, satu lagi. Saya masih punya satu lagi contoh. Untuk segitiga XYZ. Di mana salah satu sudutnya sudah diketahui 45 derajat. Berarti pasti di sini juga 45 derajat. Di depan sudut 45, berarti sisi yang di sini. Angka perbandingannya selalu 1. Di depan sudut 45 derajat lagi, berarti di sini pasti 1 juga. Dan di depan sudut 90 derajat, karena 45, berarti yang akar 2. Berarti di sini adalah akar 2. Gitu.
Nah, itu cara meletakkan perbandingan sisi-sisi untuk segitiga siku-siku istimewa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisinya untuk segitiga siku-siku istimewa itu. Misalkan nih, sekarang ada segitiga ABC, sudutnya siku-siku ada di B. Dan sudut A 60 derajat, panjang AC 12 cm. Hitung panjang dua sisi lain, yaitu sisi AB dan sisi BC. Kalau kamu menghitung menggunakan teorema Pitagoras, ini pasti tidak akan ketemu. Kenapa? Karena yang diketahui hanya satu sisi aja, sisi AC. Kalau Pitagoras hanya diketahui satu sisi, kita tidak bisa menghitung panjang sisi yang lain. Nah, tetapi ingat, di sini diketahui sudut di sini 60 derajat. Kalau di sini 60 derajat, berarti ini termasuk segitiga siku-siku istimewa. Ya kan? Berarti di sini pasti sudutnya adalah 30 derajat. Nah, kita akan mencari panjang AB dan BC. Untuk mencari panjang AB dan BC, tentukan dulu perbandingan sisi-sisinya. Ya. Saya tulis, kita tentukan dulu perbandingan sisinya. Berarti kalau di sini 30 derajat, berarti sisi di depan 30 derajat berarti sisi AB, perbandingannya berarti yang satu. Di depan 60 derajat berarti sisi BC, berarti di sini yang akar 3. Dan di depan sudut 90 derajat itu 2, begitu ya. Nah, kenapa di sini selalu saya kurung? Ini supaya membedakan kalau yang saya kurung ini berarti angka perbandingannya. Karena di sini ada diketahui panjang yang sebenarnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari panjangnya AB terlebih dahulu ya. Jadi, untuk yang pertama kita akan mencari panjangnya AB. Nah, bagaimana caranya? Maka, caranya sebenarnya tidak sulit, yaitu AB, sisi yang mau kita cari panjangnya, ini kamu bandingkan dengan sisi yang sudah diketahui panjangnya. Di sini yang sudah diketahui panjangnya 12 cm, itu kan sisi AC. Berarti AB ini kita bandingkan dengan AC, sama dengan perbandingannya AB berapa? Perbandingannya AB itu kan 1. Berarti kita tulis di sini dibanding dengan perbandingannya AC sendiri. Perbandingannya AC adalah 2. Berarti di sini kita tulis 2. Jadi AB banding AC perbandingannya adalah 1 banding 2. Nah, AB ini karena kita mau cari, sedangkan AC sudah diketahui 12, maka di sini tinggal kita masukkan aja, yaitu 1 banding 2. Nah, langkah berikutnya bagaimana mencarinya? Kalau kita menemui perbandingan seperti ini, cara mudahnya boleh cara menghitungnya begini. Yang tengah kita kalikan dengan yang tengah, sedangkan yang pinggir itu kita kalikan dengan yang pinggir juga. Ya, dikalikan ya. Nah, maka hasilnya adalah AB kali 2. Berarti bisa kita tulis 2AB. Sama dengan 12 kali 1. Berarti 12 saja. Atau 12 ya, nilainya adalah 12 saja. Maka di sini AB adalah nilainya adalah 12 dibagi dengan 2. 2AB sama dengan 12, jadi AB saja adalah 12 bagi 2. Atau nilai AB berarti 6 cm. Sudah ketemu. Sekarang yang kedua, bagaimana panjangnya BC? Sekarang kita mau mencari panjangnya BC. Nah, untuk mencari panjang BC, caranya sama seperti ini tadi. BC yang kita cari, kita bandingkan dengan sisi yang sudah diketahui, yaitu sisi AC. Berapa perbandingannya BC? Perbandingannya BC adalah akar 3. Kita tulis di sini, dibanding dengan perbandingannya AC, yaitu 2. Nah, kalau sudah kita masukkan nilai AC-nya tadi, AC-nya adalah 12, sama dengan akar 3, dibanding dengan 2. Nah, berikutnya bagaimana? Sama seperti tadi. Yang tengah kita kalikan yang tengah, sedangkan yang pinggir kita kalikan juga dengan yang pinggir. Sehingga diperoleh BC kali 2. Boleh ditulis 2 BC sama dengan 12 kali akar 3. Berarti ya 12 akar 3. Berarti BC sama dengan 12 akar 3 dibagi dengan 2. Maka nilainya adalah BC, kalau 12 akar 3 bagi 2, berarti yang bisa kita coret adalah
12 dan 2-nya. Berarti hasilnya adalah 6 akar 3 cm. Nah, ini adalah panjangnya BC. Jadi, cukup mudah ya untuk menghitungnya. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan panjang sisi KL dan KM dari gambar berikut. Nah, di sini sudut siku-sikunya ada di K, sedangkan sudut L 45 derajat. Nah, berarti kalau begitu ini segitiga siku-siku istimewa, karena salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Maka di sini pasti besar sudutnya juga 45 derajat. Gitu kan? Nah, kalau LM sudah diketahui 20, berapa panjang KL dan KM? Berarti sisi yang di sini dan di sini yang diketahui, yang dicari. Caranya bagaimana? Langkah pertama, tentukan perbandingan sisinya. Masih ingat kalau 45 derajat itu berarti angka perbandingannya adalah 1, 1, dan akar 2. 1 itu di depan sudut 45 derajat. Berarti di sini perbandingannya pasti 1. Di depan sudut 45 derajat juga 1. Di depan sudut 90 derajat berarti pasti angka perbandingannya adalah akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari panjangnya KL terlebih dahulu. KL. Untuk mencari panjang KL, caranya bandingkan KL ini dengan sisi yang sudah diketahui panjangnya. Di sini yang sudah diketahui adalah LM, yaitu 20 cm. Berarti KL banding LM, di mana perbandingan KL itu adalah 1, sedangkan perbandingannya LM itu adalah akar 2. Nah, kita masukkan nilai LM-nya yaitu 20. Perbandingannya adalah 1 banding akar 2. Nah, berikutnya seperti tadi ya, yang tengah kali yang tengah, sedangkan yang pinggir dikalikan dengan yang pinggir. Maka hasilnya adalah KL kali akar 2 atau akar 2 KL sama dengan 20 kali 1, berarti 20 saja. Maka KL adalah 20 dibagi dengan akar 2. Bagaimana menghitung pembagian dengan bentuk akar? Caranya ini tidak boleh dibagi ya, 20 dibagi akar 2 berarti tidak bisa langsung dihitung. Tidak bisa langsung dihitung, berarti caranya dengan menyederhanakan, yaitu 20 akar 2 kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 2. Ini kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Akar 2 per akar 2 itu kan nilainya 1. Nah, kalau sudah, sekarang kita kalikan 20 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu kan nilainya ya 2 itu sendiri. Atau akar 4 kan. Akar 4 nilainya adalah 2. Nah, maka ini bisa kita coret. 20-nya bisa kita coret dengan 2. Berarti nilainya adalah 10 akar 2 cm. Nah, ini adalah panjangnya KL. Sekarang yang kedua, kalau begitu berapa panjangnya KM? Nah, KL dan KM ini kan perbandingannya sama-sama akar 1. Sama-sama 1. Kalau dia sama-sama 1, berarti panjangnya KL dan KM pasti sama. Nah, kalau KL itu sudah diketahui 10 akar 2, maka panjangnya KM ya pasti sama dengan panjangnya KL karena perbandingannya sama. Berarti yaitu panjangnya adalah 10 akar 2 cm juga. Ya, kita nggak perlu hitung lagi. Sekarang contoh lagi. Contoh yang ketiga. Misalkan ada segitiga seperti ini, RST, terus dari T kita tarik garis U. Yang ditanyakan adalah berapa panjangnya RU. Berapa panjangnya RU di sini. Nah, kalau kita mau langsung hitung RU, ini kan agak sulit ya. Tetapi di sini kita punya segitiga siku-siku RST dan segitiga UST. Jadi untuk mencari RU, yang pertama kita akan menggunakan segitiga siku-siku RST. Ya, jadi kita akan menggunakan segitiga RST. Segitiga siku-siku yang besar untuk mencari panjangnya RS dulu ya. Untuk mencari panjangnya RS. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras karena dua sisi RT dan ST sudah diketahui.
Maka untuk mencari RS, di mana RS-nya adalah sisi siku-siku, maka rumusnya adalah sisi miring, yaitu RT kuadrat dikurangi dengan ST kuadrat. RT di sini sudah diketahui 15 cm, sedangkan ST-nya 12 cm. Berarti kita tinggal menghitung hasilnya, yaitu 225 dikurangi dengan 144. Berarti hasilnya adalah 81. Maka RS saja nilainya adalah akar dari 81, berarti 9 cm. Nah, ini panjangnya adalah 9. Dari sini sampai ke sini. Ini adalah 9 cm. Nah, untuk mencari panjangnya RU, maka kita harus mencari panjangnya SU. Nah, untuk menjadi langkah yang kedua, sekarang kita mencari panjangnya SU dengan menggunakan segitiga UST. Segitiga yang sebelah sini, segitiga siku-siku yang kecil ini. Nah, ini kita mau mencari panjangnya US atau SU. Ya. Nah, di sini dia adalah segitiga siku-siku istimewa karena salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Nah, maka berarti sudut yang di sini pasti dia 60 derajat. Kalau dia 60 derajat dan 30 derajat, maka kita bisa tentukan perbandingannya. Yang sebelah sini perbandingannya 1, karena di depan 30. Yang sebelah sini perbandingannya adalah akar 3, karena di depan sudut 60 derajat. Dan yang sebelah sini berarti perbandingannya adalah 2. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau mencari panjangnya SU atau US. Berarti US ini kita bandingkan dengan sisi yang sudah diketahui, yaitu ST. Nilai perbandingannya, US-nya itu adalah 1, sedangkan ST-nya adalah akar 3. Maka US dibandingkan dengan ST yang nilainya adalah 12, itu adalah 1 dibanding akar 3. Maka US kali akar 3 berarti akar 3 US. Akar 3 US sama dengan 12 kali 1. Berarti 12 saja. Maka US itu adalah 12 dibagi dengan akar 3. Nah, untuk menghitung pembagian dengan akar 3, maka seperti tadi, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah 12 kali akar 3, dapatnya 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3, itu kan akar 9, berarti nilainya 3 itu sendiri. Maka di sini 12 bisa kita coret dengan 3, di sini dapat 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Ini adalah untuk US-nya. Nah, yang ditanyakan adalah RU. Berarti RU ini adalah panjangnya RS dikurangi dengan panjangnya US. Nah, RS sendiri sudah dihitung tadi yaitu 9, sedangkan US-nya adalah 4 akar 3. Nah, berapa 9 dikurangi 4 akar 3? Kalau kita hitung secara langsung tidak bisa ya. Ini harus dengan kalkulator atau kamu harus menentukan dulu akar 3 itu nilainya berapa. Nah, kalau kesulitan kamu cukup sampai di sini aja. Ini sudah boleh menjadi jawaban akhir dari panjangnya RU ini. Karena 9 dikurangi 4 akar 3 tidak bisa disederhanakan lagi ya. Maka boleh jawaban akhirnya hanya sampai 9 min 4 akar 3 cm. Nah, ini adalah contoh soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa. Oke, sampai sini pembahasan kita. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dipahami. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.